Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, baik, siapa yang akan pimpin doa? Silakan. Siapa nih? Yang Baso Rizky. Pimpin doa. Doa pada lampe. Ya, Bu. Oke. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Baso atas pimpin doanya pada pagi hari ini. Semoga apa yang akan kita diskusikan sampai 1 jam setengah ke depan mendapat nilai baik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapa semua kelompok sudah siap presentasi SKU masing-masing bisnisnya? Kelompok 1 mana? Kelompok 1 mana? Afdal, Bu. Siapa? Siapa yang akan share screen? Share screen siapa? Saya, Bu. Andi Afdal. Oke, bentar ya, jadikan co-host. Oke, sudah. Silakan. Muncul, Bu. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, lebih lagi nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Insya Allah hari ini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan studi kelayakan usaha desain grafis. Yang pertama itu dari aspek pasar dan pemasaran, di mana permintaan dan penawaran terhadap jasa desain grafis itu sangat tinggi, dikarenakan di era sekarang seseorang yang ingin memasarkan hasil seseorang yang ingin memasarkan bisnisnya dengan baik dan cepat untuk dilihat oleh halayak umum pasti menggunakan jasa desain grafis untuk menunjang penyampaian yang akan disampaikan. Yang kedua itu persaingan antar produsen, dikarenakan di era sekarang jasa desain grafis itu sudah sangat banyak dan tentunya dengan modal sedikit sehingga persaingan juga semakin ketat. Jadi hal yang dilakukan ialah dengan membuat inovasi
atau sesuatu yang baru terhadap konsumen agar bisa tetap menggunakan jasa desain grafis kita. Yang keempat itu ada namanya analisis STP atau yang pertama segmenting, yaitu untuk seluruh kalangan masyarakat yang disesuaikan dengan daya tarik masyarakat terhadap desain grafis. Yang kedua itu targeting, di mana target kita adalah pengguna media sosial, mahasiswa atau mahasiswi, siswa, perusahaan yang membutuhkan jasa desain, pekerja atau karyawan, UKM mikro yang membutuhkan iklan untuk desain grafis. Positioning ini didesain dan diproduksi sendiri oleh kami. Yang kedua itu analisis 5P. Yang pertama price, yaitu desain pamflet 100.000, desain banner 100.000, desain brosur 75.000, dan desain custom atau terserah dari pelanggan yaitu 50.000 sampai 100.000. Tempat atau place, tempat produksi atau pembuatan desain grafis ini yaitu rumah sendiri atau rumah dari teman kami. Promotion, yang pertama itu sosial media, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Yang kedua itu pamflet atau selebaran. Yang ketiga itu dari mulut ke mulut. Yang keempat itu produk dalam bentuk digital atau soft file yang ekstensinya nanti PNG atau JPEG dengan resolusi tergantung permintaan pemesan. Yang keempat itu people. Pemesan di sini diberikan tenggang waktu dari pesanan selama 2 hari. Pemesan hanya bisa revisi sebanyak 3 kali. Aspek produksi. Yang kedua itu aspek produksi. Satu, dalam proses produksi atau pembuatan desain grafis kami mempekerjakan 6 orang, di mana 4 orang sebagai desain grafis, 2 orang sebagai administrator. Waktu bekerja karyawan tersebut dari Senin sampai Sabtu dimulai dari pukul 09 sampai pukul 16.00 dengan istirahat pada pukul 12.00 sampai 13.00. Alat yang digunakan laptop, mouse, wifi. Yang keempat waktu pengiriman. Dalam waktu pengiriman paling cepat 1 hari dari proses pemesanan dan paling lambat 3 hari jika pesanan lagi banyak. Yang ketiga aspek keuangan akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Zainuddin. Aspek keuangan. Ya, selanjutnya aspek keuangan. Ya, aspek keuangan. Sumber modal yang digunakan untuk menjalankan usaha desain grafis ini berasal dari dana pribadi. Jadi, dalam hal ini tidak terdapat pinjaman dan kewajiban pengembalian bunga kepada pihak bank atau kreditur. Kebutuhan investasi pada usaha desain grafis ini sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa melihat alat atau investasi barang yang digunakan. Yang pertama itu WiFi, jumlahnya 1 unit, harga satuannya itu 275.000. Dan yang kedua printer, jumlahnya 1, harganya 500. Selanjutnya kipas angin, jumlahnya 1, harganya 100. Jadi total investasinya 875.000. Untuk proyeksi keuangan, pendapatan per hari itu 100, pendapatan per bulan 3 juta, dan untuk pendapatan per tahun 36 juta. Selanjutnya proyeksi biaya per tahun. Untuk biaya WiFi per tahunnya itu 3.300.000. Untuk biaya listrik 600.000 per tahunnya. Jadi total biaya untuk per tahunnya itu 3.900.000. Selanjutnya laba atau rugi. Nah, untuk menghitung laba atau ruginya itu pendapatan dikurang pengeluaran.
pendapatannya tadi 36 juta per tahun dikurang 3.900.000. Jadi labanya itu 32.100.000. Ya, selanjutnya nomor 4, aspek hukum atau legalitas. Dari segi legalitas usaha, unit usaha kami memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari. Beberapa dokumen hukum yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum adalah yang pertama itu surat izin usaha berdagang, yang kedua nomor pokok wajib pajak, yang ketiga nomor register perusahaan atau tanda daftar perusahaan, yang keempat itu analisis mengenai dampak lingkungan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Fajar Mawir. Saya persilahkan Fajar. 5. Dampak lingkungan. Jika desain ini dilakukan secara online, seluruh proses bisnis menggunakan perangkat elektronik yang dikeluarkan oleh pabrikan yang sudah distandarisasi untuk dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perangkat desain maupun perangkat jaringan. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 1. Dari kelompok lain ada yang mau memberikan masukan kah? Atau pertanyaan? Silakan. Mungkin tadi berapa profit pendapatannya? Profitnya 1 tahun tadi. Ya, berapa profitnya 1 tahun? Nah, dari kelompok 1 di slide keuangan tadi mungkin bisa diperlihatkan. Iya, Bu. Saudara. Gimana? Jadi profitnya 32.100.000 ya. Ada lagi pertanyaan lain? Dari kelompok lain? Nah, ini sambil lainnya ini mempersiapkan pertanyaannya, Ibu mau tanya nih kelompok 1. Itu IndiHome itu dasarnya dari mana ngambilnya IndiHome 275? Bu, biasanya itu kalau pasang wifi IndiHome Bu, yang paling murah itu Bu 275.000. Masih ada itu? Masih ada? Iya masih ada Bu, yang di atasnya itu 300-an, jadi yang paling rendahnya Bu yang dipakai. Oh gitu, soalnya kan Ibu bahasan kemarin di bulan 4 di sini di rumah, itu harga paling rendah Ibu dapat itu 10 megabyte ya. Itu bayarnya per bulan 350. Gitu. Kira-kira masih dapat nggak yang 275? Kurang tahu juga Bu, karena dari internet saya lihat Bu harganya itu Oke.
Ada daftar Eh, harganya. oh gitu. Iya, Bu. Tapi Ibu sebaiknya sarankan dipasang yang ini. Kadang sih memang ada promonya ya, harga segitu. Karena dulu juga pernah pasang waktu di Daya itu memang 275. Tapi saat itu lagi apa namanya? Lagi promo kemerdekaan. Nah, yang kemarin bulan 4 ini, itu tahun lalu ya, bulan 4 tahun ini Ibu pasang di sini di rumah, itu per bulan Ibu bayar 350. Nah, kemudian printer itu 500.000 masih ada kah? Dikira-kira gitu, Bu. Oh, dikira-kira. Printer. Iya. Soalnya kan nanti printer ya yang 1 jutaan lah mungkin ya. Jangan 500.000 karena sekarang harga printer itu nggak ada 500.000. Paling murah itu kalau nggak salah itu 1 jutaan itu. Ya. Nanti di ini kembali ya ininya aspek keuangannya ya, coba di apa namanya. Kemudian kipas angin, adakah 100.000 kipas angin yang kecil ya? Yang kecil. Oke. Pendapatan per hari 100.000. Ini 100.000 ini asumsinya berapa yang pesan ini? Yang pesan apa namanya? Afdal. Iya, coba di ini itu enggak terlalu ini ya. Gimana kelompok 1? Ibu, kenapa Bu? Ya, coba dijelaskan kembali ini itu yang pendapatan per hari itu berapa? Berapa yang dibuat sampai 100.000 per hari ininya pendapatannya? Itu bersih kah atau kotor? Kotor Bu. Kotor. Itu asumsinya per hari 100.000 itu dari apa tadi desain ya? Cuma desain ya, cuma 1 ya? Iya Bu. Berarti kalau 100.000 itu berarti cuma 1 orang ya yang order gitu? Kan Bu tidak jelas bilang orderan begitu bagaimana. Jadi kita ambil Asumsi batas ini paling ya. bawah. Iya, Ya, paling oh, bawah. Oke, kalau begitu ada pertanyaan lain untuk kelompok 1? Ada lagi? Oke, kalau gitu tidak ada lagi. Terima kasih ya untuk kelompok 1 atas presentasinya pada hari ini. Nanti diupload di ini ya, di Kalam ya, mewakili satu kelompok. Oke, lanjut ke kelompok 2, silakan. Siapa yang akan ini? Alif Bu. Alif, Saya, Bu. Alif mana Alif? Coba Alif ngomong dulu biar naik ininya namanya. Hadir, Bu. Hadir. Oh, Alif, sebentar. Yang muncul namanya Alif di sini. Alif.
Oh, Alif sudah co-host ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan studi kelayakan usaha kami, yaitu bisnis fashion. Untuk lebih jelasnya saya mempersilahkan kepada Saudara Heldi Umar. Mana ya Nuta? Slide tak? Belum kelihatan. Yang kelihatan ini WA. WA grup. Sudah kelihatan? Oke, iya. Saya persilakan kepada Saudara Heldi Umar untuk menjelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan Salam warahmatullahi wabarakatuh. baik, saya akan menjelaskan pasar dan pemasaran. Mana suara tak? Siapa yang present ini? Maaf, Bu, jaringan keluar, Bu. Siapa yang present? Saya misalnya, Iya, oke, lanjut. untuk aspek pasar dan pemasaran, pangsa pasar pada bisnis fashion muslimah ini di Indonesia Saya cukup besar. lanjutkan, yaitu differentiation, cost leadership, innovation, dan alliance. Kemudian ada segmenting pria dan wanita umur 8 plus ke atas. Targeting pengguna sosial media. Mungkin bisa Alif ambil alih saja karena tidak bagus ke jaringannya. Iya, mungkin tidak bagus yang ini. Nah, lanjut bagi saja, Alif. Pertama itu ada aspek pasar dan pemasaran. Pangsa pasar bisnis fashion muslimah di Indonesia cukup besar dikarenakan mayoritas penduduknya adalah muslim dan menggunakan hijab untuk kaum wanita. Untuk persaingan perusahaan bisnis fashion muslimah cenderung tinggi pada ancaman persaingan sejenis ancaman pendatang baru dan kekuatan tawar-menawar pembeli. Maka dari itu, antara lainnya itu market development, differentiation, cost leadership, dan innovation. Untuk segmentingnya itu pria
dan wanita umur 8 tahun ke atas. Targetingnya pengguna sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kedua, pelajar, pekerja atau karyawan, dan ibu rumah tangga. Positioning itu produksi dan desain sendiri. Analisa 4P. Produk yang ditawarkan adalah fashion syari'i, di antara ada gamis, baju koko, jubah, serta produk lainnya seperti celemek dan batik. Price, diperkirakan harga ditetapkan adalah dimulai dari 180.000 sampai dengan 250. Untuk gamis, baju koko mulai dari 150 dan jubah 250 dan batik 150. Untuk produk lainnya seperti celemek dipastikan berada di sekitaran 50 ke bawah. Untuk placement, proses produksi berlaku di Dusun Tok Kuning, Desa Bulolondong, Kabupaten Luwu. Pengiriman barang dilakukan setiap hari Senin. Yang promosi itu beberapa strategi yang dapat dilakukan seperti personal selling, kemudian promosi ke sosial media seperti Instagram dan Facebook. Untuk aspek teknis dan produksinya, saya persilakan Saudara Sukirpi Sampiata. Ada beberapa tahap. Mana suara Atta? Kedua, aspek Tes. Maaf Bu, jaringanku juga bermasalah. Ya, jadi saya ulangi, ada beberapa beberapa proses dalam aspek produksi itu sendiri, mulai dari desain atau pembuatan pola pada sebuah produk, kemudian cutting atau pemotongan. Yang ketiga ada sewing atau penjahitan. Jadi setelah dipotong kemudian dijahit. Yang keempat ada finishing. Jadi yang dimaksud finishing di sini adalah yang diperlukan sesuai dengan produk yang diinginkan oleh customer atau pelanggan kami. Kemudian ada packing. Packing di sini proses packing. Terus packing ya. Kemudian selanjutnya lift di slide-nya. Ya, untuk pemilihan bahan dan alat, yang pertama ada bahan baku yang digunakan ialah bahan-bahan terbaik dan harga yang bervariasi sesuai dengan jenis kain atau bahan yang digunakan. Jadi yang mempengaruhi harga dari produk itu sendiri adalah tergantung dari jenis bahan yang kami gunakan atau bahan yang diinginkan. Di sini ada gamis dengan satuan harga per meter itu 81.000. Kain brokat ada 30.000, jersey, katun, satin, katun rayon, wolfish, batik, katun Madinah, dan rayon.
dengan harga yang bervariasi. Kemudian ada alat. Salah satu faktor yang juga berperan sangat penting dalam penyelenggaraan proses produksi adalah bahan dan alat. Tanpa adanya bahan dan alat yang memadai, tanpa adanya bahan dan peralatan pada saat berlangsungnya produksi. Yang pertama ada mesin jahit. Proses produksi menggunakan mesin jahit merek tipikal GC68i 681 industrial, di mana mesin ini digunakan untuk menjahit potongan kain yang sudah diukur sesuai dengan model yang diinginkan. Yang kedua ada alat Hilang suaranya, Alif. Zulkifli. Hilang yang Zulkifli. Teruskan Ki Alif. Nah, alat kedua itu alat untuk membuat pola seperti pita ukuran, mistar atau penggaris dan pensil merah biru. Kita alat untuk menggunting atau memotong seperti gunting pemotong kain, gunting zigzag, memotong bahan dengan pisau. Alat untuk menjahit, contohnya jarum pantul, tempat menyimpan jarum dan pengait benang. Untuk penyelesaian menjahit itu ada setrika, papan setrika dan papan lengan. Untuk ketiga, aspek keuangan, perencanaan kebutuhan dana untuk aktivitas tetap itu mesin jahit 1, gunting kain 1, jarum 1 set, penggaris jahit 1, meja panjang 1, kursi 1, hanger 2 set, setrika dan toko bangunan. Totalnya itu 36.800.000 untuk aktiva lancar. Gas kecilnya untuk 2 bulan 450. Bahan baku kain untuk 2 bulan ada 10 juta. Perlengkapan 2 bulan ada 3.500.000. Jadi totalnya 13.950. Nah, untuk total kebutuhan dananya itu 5.750.000. Nah, persis keuntungannya. Nah, misalnya pendapatan per harinya itu gamis 1 terjual, jubah 1, celemek 3, baju koko 1. Jadi total pendapatan per harinya itu 595.000. Nah, untuk pendapatan per bulannya 17.850.000. Untuk pendapatan per tahun 240.200.000. Proyeksi biaya, untuk proyeksi biaya per tahunnya itu ada pembelajaran bahan kain 70 juta, gaji karyawan, dan 3 karyawan di sini memiliki 3 tugas. Pertama itu penjahit, pemotong, finishing, dan shipping. Biaya listrik, biaya perlengkapan, biaya air pump, depresiasi peralatan, dan depresiasi mesin. Dan untuk pengeluaran per tahunnya itu total 100.600.000. 163 juta. 100.500. Nah, untuk laba ruginya itu pendapatan kurang pengeluaran. Nah, untuk pendapatannya itu 214 juta 200 kurang 163.500. Jadi total laba ruginya itu 50.700.000 untuk per tahun. Untuk
aspek hukum dan perizinan. Pada aspek hukum dan perizinan kami hanya harus membuat nomor pokok harus pajak dan surat keterangan domisili usaha untuk memenuhi persyaratan pengajuan surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, dan perdagangan melalui sistem elektronik. Aspek lingkungan. Dalam pemilihan lingkungan untuk membangun usaha fashion, kami menentukan beberapa kriteria lokasi yang kami kembangkan, yaitu di daerah di tengah perkotaan, memiliki akses jalan luas, yang paling terpenting di tengah masyarakat mayoritas Islam. Nah, untuk dampak lingkungan hidupnya, bisnis fashion ini tidak menimbulkan bencana lingkungan dikarenakan bisnis yang dijalankan tidak menghasilkan limbah pabrik ataupun pencemaran udara. Hanya saya sedikit meninggalkan sisa potongan-potongan kain bahan baku pembuatan gamis. Nah, untuk sedangkan dari segi sosial kemasyarakatan, usaha ini sangat berguna untuk menambah kesejahteraan masyarakat sekitar, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola keterampilan. Dengan adanya rencana pendirian usaha ini akan membuka peluang untuk menyerap tenaga kerja langsung di sekitar lokasi pendirian usaha bisnis ini. Itulah sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempatnya di mana nanti rencananya? Oh, di Luwu ya? Iya, Bu. Di Luwu. Terus bagaimana nanti ini masalah antisipasi harganya modalnya? Karena ini Ibu lihat lebih 100 juta. Gimana itu? Oh, 50 juta. Gimana itu kira-kira dapat modal dari mana? Ini bisa tidak tidak semahal ini modalnya. Ini kan mau ini ya, kemarin itu di awal kalau nggak salah ingat, ini hanya beli baju kemudian dijual kan? Ya nggak? Enggak. Ada juga. Memang dari awal membuat produksi ya? Iya, bukan ada teman yang bisa jahit. Oh, siapa? Temannya itu Zulkifli cuma. Oke. Nah, berarti kan kira-kira di dalam kelompoknya ini ada enggak yang punya mesin jahit? Iya, Bu, sudah ada. Oke. Oh, berarti ini hanya untuk ini aja ya? Iya, Bu. Oke. Sip. Begitu berarti bisa jalan ya? Ya, insya Allah. Artinya tinggal beli kain di sini misalnya ya, di kain mana lebih mahal kain di sini dibanding di Luwu? Artinya kalau misalnya harga kain di Luwu 50.000 satu bal, di sini harganya misalnya 40, mungkin lebih murah di Luwu. Kenapa? Karena kan belum masuk ongkirnya. Iya kan? Iya, Bu. Mahal di Luwu. Oh, mahal ini. Tapi bagaimana dengan ongkirnya dari sini ke sana? Kira-kira? Ada nggak selisihnya misalnya kalau sudah harga di sini kemudian harga di Luwu, tapi itu kan belum masuk ongkir. Nah, kalau dihitung kira-kira mana lebih mahal? Masih lebih mahal di Luwu kan? Atau gimana? Tapi nanti coba dibandingkan sendiri ya, mana lebih ini. Yang pasti kalau usaha ini jalan ya, itu memang dari segi jahitan itu banyak untungnya. Ya, kenapa? Karena sedikit berubah model itu harganya lagi juga berubah gitu. Kenapa Ibu sampaikan seperti itu? Apalagi misalnya kan kalau kita punya keterampilan menjahit, orang kan biasanya kadang datang dengan bahan sendiri kan, kita tidak perlu beli bahan, kita tinggal menjahitkan. Nah, itu lebih menguntungkan lagi sebenarnya. Kalau dulu ya,
Ibu juga pernah jadi tukang jahit lama. Dari selesai S1 itu Ibu menjahit, Ibu kursus menjahit, kemudian sambil kursus menjahit itu Ibu mengajar, dan di situ Ibu dapat pendapatan yang luar biasa dari jahitan. Karena kalau satu jahitan jadi baju misalnya atau rok itu ya lumayan kan, karena kita hanya bermodalkan tenaga kerja dan buat pola. Selebihnya itu kan untuk kita semua bersih. Nah, berapa sih kalau misalnya dari sisi benang ya, itu berapa sih sebenarnya? Kadang nggak sampai habis satu benang itu kan, satu gulung benang itu nggak habis satu pasang itu. Nah gitu. Jadi kalau misalnya ini memang keuntungan sangat luar biasa ya kalau kita di konveksi ya, di konveksi dengan di makanan itu yang paling banyak untungnya. Oke, Ibu kira seperti itu ya kelompok 2? Ya, Bu. Ibu yakin ini bisa terlaksana ya. Yang penting semangatnya ada semua. Amin. Ya, oke. Terima kasih ya kelompok 2 atas Ya, Bu. presentasinya. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan. Siapa kelompok 3? Ibu. Nah. Siapa yang akan jadi host? Saya, Bu. Siapa? Rajab, Ashari. Asrul, Bu. Ashari Rajab ya, bentar. Oke, silakan. Ada Mi belum? Iya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kami dari kelompok presentasikan hasil di kelompok kami studi kelayakan usaha. Yang pertama itu aspek pemasaran. Dalam aspek pemasaran, yaitu pertama kami membuat desain yang unik dan trendy agar kaum milenial cepat tertarik pada produk kita. Kedua, melakukan pemotretan baju. Yang ketiga, pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi, misalnya Instagram, menjalin kerjasama dengan influencer, membangun relasi yang baik dengan pelanggan. Yang kedua itu aspek produksi. Produksi melakukan riset. Yang pertama, riset produk. Produk ini menentukan produk apa yang kita jalankan, yang ditinjau dari penjualan pemasaran sesuai tren agar produk yang nanti kita buat dapat diterima oleh customer. Terus bahan yang kami pakai itu kaos polos yang berbahan cotton bed 30 yang berbagai ukuran. Kedua, ini untuk pembuatan stiker yang berbahan untuk pengemasan. Alat yang kita pakai yaitu laptop untuk mendesain, kedua smartphone, ketiga kamera. Kedua itu riset konsumen. Di mana ini kita mengikuti tren masa kini melalui media sosial atau di sekitar. Untuk itu aspek keuangan. Jadi sumber dana dalam usaha ini berasal dari teman-teman kelompok yang berkontribusi di dalam usaha ini, yang besarannya sekitar 500.000 sampai 800.000. Investasi awal untuk investasi awal kita akan membeli bahan baju dengan kualitas baik dengan harga yang bersaing. Untuk penyembelihan baju kita melakukan kerjasama dengan sablon yang mempunyai alat lebih lengkap. Hal ini dilakukan karena harga alat-alat sablon yang sangat mahal. Keempat itu aspek hukum dan perizinan.
untuk aspek hukum dan perizinan, kami akan membuat izin usaha dan surat keterangan domisili usaha. Aspek yang kelima, aspek lingkungan. Dalam pemilihan lingkungan, untuk membangun usaha clothingan ini, kami menentukan beberapa kriteria lokasi yang kami bangun, yaitu daerah pusat perkotaan yang dimana memiliki akses luas dan mudah dijangkau oleh masyarakat perkotaan. Dampak lingkungan hidup yang terjadi mengenai perencanaan akan berkembangkannya bisnis clothingan ini tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, yang dimana tidak menghasilkan pencemaran udara. Sedangkan dari segi sosial kemasyarakatan, usaha ini sangat berguna dalam menambah dan mengembangkan sumber daya manusia dengan melibatkan masyarakat sekitar tempat produksi kami. Mungkin itu saja yang kami presentasikan. Saya serahkan ke Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Asrul Ashari. Ada pertanyaan untuk kelompok 3, brand baju ya? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Ayo silakan. Ada pertanyaan? Coba di aspek keuangannya, Asrul. Di aspek keuangan, Bu. Iya. Aspek keuangan, sharing bersama ya. 500 sampai 800. Ini investasi awalnya beli baju kaos. Modalnya mungkin cuma beli kaos ya? Iya, Bu. Model baju kaos sama desain. Desainnya, oke. Desain kan nggak perlu modal kan? Tinggal modal pikiran ya. Itu nanti pikirannya itu mau dihakikan. Oke, ada pertanyaan nggak untuk kelompok 1? Kelompok 3 nih. Nanti kalau ini jadi, bisa nggak kayak misalnya gelas gitu kan? Gelas ini kan? Nanti ditaruh branding misalnya di sini Picom gitu, bisa nggak seperti itu? Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya? Iya, Bu. Itu nanti tinggal di ini, itu dibuatkan RAB-nya, bukan RAB, ya RAB-nya misalnya satu stiker gitu kan, misalnya Picom, Fakultas Ilmu Komputer UMI misalnya, itu berapa kira-kira harga biayanya, berapa dijualkan gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya Ibu ada mau pesan apa gitu kan, nah itu langsung bisa pesan kan. Nah, tolong dong dibuatkan ini gelas misalnya di mug itu nama Picom di situ. Nah, berapa satu gelas gitu. Apakah gelasnya disiapkan oleh kelompok 3 ya? Atau Ibu sendiri yang beli gelas gitu. Nah, itu nanti dihitung ya. Satu ininya. Misalnya pulpen ya. Misalnya pulpen nih, ini kan ada nama hotel ya, dari Indra ya. Nah, coba lihat ini ada dari Indra. Nah, jadi misalnya ada kegiatan di Picom ya, supaya jadi promosi, bisa di sini Picom. Nah, itu biayanya berapa? Itu harus nanti sambil jalan sambil dihitung-hitung gitu ya. Kelompok 3 ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ini nanti tempatnya di mana, Serul? Iya, Bu. Di apa lagi? Makassar juga. Makassar. Ada ininya, ada tempatnya? Di rumah kos kan atau di mana kah? Ya, Bu. Oke. Ya, nanti diperbaiki rumah. nanti. Oh, di rumah Asrul ya? Di rumah sendiri, Asrul? Iya, Bu. Oke. Di mana tempat rumahnya? Iya, Bu. Di mana rumahnya? Di Tidung Mario, Bu. Oke, daerah sana, Di. Oke. Berarti nanti tinggal diperbaiki di promosinya ya. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 brand bajunya ya. Nanti ingat ya, masing-masing kelompok nanti mungkin bagus cari nama bisnisnya ya. Kan kalau macam tadi jasa desain grafis kan itu kan bukan nama bisnis. Itu kan jenis bisnisnya, usahanya, bukan namanya.
Nah, gitu. Jadi bagus kalau pakai nama. Misalnya tadi ini fashion Sari ini kan itu kan jenis bisnisnya ya. Tapi mungkin membuat nanti nama apa nama brandnya itu, nah itu nanti yang dipromosikan. Baru nanti dijelaskan di situ apa yang ini dibuat gitu kan. Oke, lanjut ke kelompok 4. Siapa kelompok 4? Saya, Bu. Siapa Baso? Ya, Bu. Oke, silakan. Muncul, Bu. Ya, ada nih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan studi kelayakan usaha kami, yaitu bisnis pembuatan aplikasi Android. Aspek pemasaran. Dalam aspek pemasaran, kami akan memanfaatkan media sosial sebagai media utama dalam pemasaran jasa kami. Berbagai promosi akan kami bagikan kepada calon pelanggan kami sehingga dapat memenuhi aspek pemasaran yang maksimal. Sebagai sasaran pemasaran adalah para pelaku usaha yang membutuhkan aplikasi Android demi mengembangkan bisnisnya. Aspek produksi atau operasional. Pertama, riset produk atau jasa. Jasa yang kami tawarkan ini adalah hasil riset yang mendalam tentang teknologi yang saat ini berkembang pesat. Kami menganggap bahwa kebutuhan akan aplikasi khususnya Android ini sudah sangat tinggi sehingga dibutuhkan jasa yang dapat memenuhi hal tersebut. Terdapat beberapa alat yang kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan bisnis ini. Antara lain yang pertama laptop dengan spesifikasi RAM 8GB, prosesor Intel Core i8, HDD 1 TB. Smartphone sebagai perangkat yang dijadikan objek uji coba dan jasa yang telah kami tawarkan. Yang kedua, riset konsumen. Target konsumen yang ingin kami raih berdasarkan hasil riset adalah para pemilik usaha. Kami menganggap bahwa pemilik usaha adalah sasaran yang terbaik dalam bisnis kami ini karena kebutuhan akan teknologi yang semakin meningkat. Aspek keuangan. Sumber dana awal usaha ini berasal dari uang pribadi dari kelompok kami sebagai modal awal untuk menjalankan usaha kami ini. Besarnya sekitar 350.000, itu adalah uang untuk membayar biaya internet dan pembuatan aplikasi. Karena ini merupakan bisnis yang menawarkan jasa, sehingga dana akan berasal dari DP calon pelanggan dari bisnis ini. Untuk hasil dan gaji dibagi setiap proyek yang diselesaikan. Untuk biaya jasa yang akan kami tawarkan fleksibel, tergantung dari tingkat kesulitan aplikasi yang diinginkan oleh klien, sehingga kami untuk biaya. Untuk aspek hukum dan perizinan, kami akan membuat izin usaha dengan yang diperlukan seperti NPWP dan surat izin usaha perdagangan. Aspek lingkungan. Dalam aspek lingkungan, untuk membangun usaha ini sebenarnya dapat dilakukan secara remote atau full online. Namun demi kesempurnaan, kami akan menggunakan rumah kelompok kami sebagai tempat meeting dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan usaha kami ini. Dalam segi lingkungan, sasaran adalah seluruh Indonesia, khususnya pelaku usaha yang akan menggunakan jasa kami ini. Namun mungkin kami akan memprioritaskan usaha yang berada di daerah-daerah yang belum memanfaatkan teknologi dengan maksimal, sehingga tercipta lingkungan yang lebih modern. Terima kasih. Itulah tadi. Terima kasih kelompok 4 ya, aplikasi Android ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ini jasa Android yang dimaksud ini apa lagi kelompok 4 ini? Jasa pembuatan aplikasi, Bu, untuk misalnya e-commerce, untuk toko-toko. Oh, apa namanya ya? Aplikasi untuk pemasaran ya gitu ya? Iya, Bu. Oke. Jadi misalnya Ibu nih sebagai seorang bisnismen gitu ya? Iya, Bu. Terus minta dibuatkan semacam aplikasi bagaimana cara menjual gitu. Apa sama dengan ini marketplace gitu? Bisa, Bu. Itu contoh aplikasinya. Sesuai dengan yang dibutuhkan oleh klien. Bisa usaha apa saja. Oh, oke. Sip. Berarti apa namanya? Ini terkait dengan aplikasi ya. Jadi memang modalnya sedikit ya. Iya, Bu. Ya, oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Halo? Tidak ada?
nanti begini. Kalau nanti misalnya tiba-tiba ada yang semua kelompok ya, baik dari kelompok 1, 2, 3, punya 4, 5 kelompok ya. Misalnya Irsan dibutuh dulu video ininya Irsan. Itu lagi begini menjadi Bapak napi ko dianu na ditembo. Aco. Oke. Soalnya Irsan juga lagi seminar ya. Misalnya nanti bisnisnya masih pelan-pelan berjalan kan, kita masih memulai ya. Misalnya nanti tiba-tiba ada klien yang ingin dibuatkan misalnya jasa desain grafis gitu ya, brand baju misalnya, aplikasi Android, dan mereka minta legalitas ya. Nanti Ibu bisa pinjamkan perusahaan Ibu, ada NPWP-nya, ada namanya ya. Intinya legalitasnya ada. Jadi untuk sementara jangan dipikir dulu masalah itu. Intinya sekarang kita jalankan bisnis sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan modal kita ya. Kalau misalnya ada yang minta lebih dari itu, Ibu bisa kasih pinjam ya, nama PT-nya gitu. Jadi tidak perlu dulu mengurus izin apa segala macam gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 5. Silakan kelompok 5, siapa yang akan jadi host? Saya, Bu. Miftahul. Iya. Miftahul. Sebentar ya. Oke, silakan. Sudah kelihatan, Bu? Ya, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan SKU kami. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Untuk usaha jasa penulisan artikel, kami melakukan dengan paruh waktu, namun dikerjakan saat adanya permintaan klien. Lalu ada pertumbuhan permintaan. Agar permintaan terus meningkat, maka yang harus dilakukan dengan memberi pelayanan terbaik dan bekerja ekstra agar klien memberi penilaian yang baik dan juga para pencari jasa penulis artikel tertarik dengan jasa kami. Lalu ada segmentasi pasar. Jasa penulisan artikel kami akan memberikan pilihan paket penulisan sesuai kebutuhan klien. Contohnya, paket murah meriah 200 sampai 400 kata. Lalu ada paket ekonomis 500 sampai 1000 kata dan paket eksklusif 1000 sampai 3000 kata. Lalu selanjutnya analisa pasar dan peramalan permintaan. Jasa penulisan artikel akan selalu memperhatikan apa saja yang menarik perhatian para pembaca dan kami harus siap dengan permintaan para klien. Lalu ada promosi. Jasa penulisan artikel kami melakukan promosi seperti membuat poster, didesain semenarik mungkin lalu disebarkan ke sosial media atau forum untuk menarik peminat yang ingin meminta jasa penulisan artikel. Atau juga dilakukan dengan diiklankan oleh pengguna sosmed yang memiliki pengikut banyak sehingga para calon klien bisa mempertimbangkan untuk meminta jasa penulis artikel pada kami. Lalu analisa 5P. Yang pertama produk. Produk yang ditawarkan adalah beberapa paket. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada price. Harga yang kami pasang untuk pembuatan artikel dimulai dari 50.000 sampai 300.000.
Harga ini bisa saja berubah sesuai kesepakatan tim. Lalu ada placement. Proses pembuatan artikel dilakukan secara online. Jam kerja disesuaikan jika ada klien yang menginginkan jasa penulisan artikel. Lalu ada promosi. Untuk melakukan promosi dengan membuat poster jasa penulisan artikel lalu disebarkan di sosial media. Ataupun melakukan promosi oleh orang yang memiliki engagement tinggi, baik influencer, selebgram, maupun public figure guna untuk menarik para klien. Lalu ada people. Hasil penulisan artikel akan dikirimkan kepada klien dalam bentuk file Word. Klien diberi 3 kali revisi jika ada yang ingin ditambahkan. Lalu lanjut aspek kedua saya berikan kepada Saudara Samsul. Baik, aspek produksi dan teknis merupakan aspek yang berkenaan dengan proses secara teknis dan pengoperasian usaha. Pertama, proses produksi dimulai dari kami menemukan ide, kemudian menetapkan angle atau sudut pandang, dan yang ketiga mengumpulkan bahan tulisan. Seberapapun bagusnya, ide hanya akan menjadi pepesan kosong jika tak diikuti dengan penggalian bahan atau reportase. Selanjutnya kerangka tulisan. Kerangka tulisan atau outline akan membantu penulis atau wartawan dalam 2 hal, yaitu memetakan kronologi peristiwa dan data yang dibutuhkan serta informasi utama lain berupa kesan atas narasumber hingga referensi tertulis. Selanjutnya menulis. Semua bahan yang telah terkumpul berdasarkan ide dan sudut pandang yang tajam dituliskan dengan bantuan kerangka yang telah dibuat agar tulisan tak melantur. Dalam tahap ini penulis tak perlu terlalu memikirkan detail-detail kecil yang bisa mengganggu fokus penulisan. Yang berikutnya editing atau penyuntingan tak hanya bertujuan menajamkan isi berita dengan gaya bahasa tertentu, tapi juga membuat berita jadi menarik. Dan yang terakhir adalah publikasi, memperlihatkan kepada klien jika ada revisi maka akan kembali ke tahap editing. Yang kedua, alat produksi. Mencakup laptop atau komputer serta jaringan internet. Baik, itu aspek produksi, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Lalu saya akan memberikan kesempatan kepada Saudara Trivalsyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk aspek keuangan. Sumber dana dalam penulisan artikel ini berasal dari teman-teman kelompok yang berkontribusi untuk membayar penyedia iklan maupun selebgram yang memiliki banyak pengikut agar banyak yang melihat bahwa kami sedang membuka jasa pembuatan artikel. Besarannya sekitar 400 sampai 800. Untuk mengukur pasar berikut adalah rumusnya. Q sama dengan N titik P titik Q, di mana Q total permintaan pasar, N sama dengan jumlah pembelian, P sama dengan harga rata-rata, satuan Q sama dengan jumlah yang dibeli oleh rata-rata pembeli per tahun. Jadi sebagai contoh, jika 20 orang meminta jasa penulisan artikel per bulan, dan klien rata-rata meminta jasa 3 kali per bulan, dan harga rata-rata untuk tiap artikel bervariasi. Jadi sebagai contoh untuk artikel untuk memiliki 200 sampai 400 kata senilai Rp45.000, maka potensi pasar total untuk jasa pembuatan artikel tersebut adalah 2.700.000. Namun besaran yang paling sulit diestimasi adalah N, jumlah pembelian produk atau pasar tertentu. Kemudian aspek hukum dan perizinan. Untuk aspek hukum dan perizinan di sini untuk kami hanya perlu
mengurus NPWP dan surat izin usaha perdagangan. Next. Oke, kemudian aspek lingkungan. Dalam pemilihan lingkungan untuk membangun jasa penulisan artikel itu dilakukan secara online. Kami akan usahakan untuk masuk ke forum atau grup yang berlatar belakang IT, agar para klien yang ada di dalam forum tertarik dengan jasa kami. Dengan demikian, usaha penulisan artikel kami dapat berperan penting dalam kemajuan teknologi dan informasi untuk masa mendatang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Oke, terima kasih kelompok 5, jasa penulisan artikel. Ibu mau tanya, memang ada yang seperti ini, orang minta untuk dibuat artikel? Ada gitu? Ada, Bu, banyak. Oh. Tadi berapa tadi kalau yang sekian, yang paket hemat berapa? Satu artikel. Tadi coba di bagian pemasaran apa tadi? Yang paket hemat itu berapa kata itu berapa ininya bayarannya? Kisaran 40 sampai 60.000. Oh, itu tak terlalu murah mana tadi? Yang sebelumnya berapa kali? Ini kan? Yang paket murah berapa tadi? Berapa rupiah? 40.000 sampai 60.000. 60. Kalau paket ekonomis? 100 sampai 200.000. Kalau eksklusif itu 200 sampai 400.000. Oke. Nah, itu sasarannya siapa sebenarnya? Anak sekolah kah, anak kuliah kah, atau apa? Apa, Bu? Target pasarnya. Target pasar. Target pasar. Siapa yang disasar? Bu, yang penyedia konten. Kita cuman sebagai jasa penulis. Nanti itu yang meminta apa istilahnya? Yang meminta jasa penulisan artikel, nanti dia minta terus dia posting di webnya atau Bu. Itu ya. Oke, sip. Berarti dia bisa kantoran, bisa perusahaan gitu ya? Iya, Bu. Oke, sip. Oke. Kirain tadi jasa penulisan artikel itu untuk mahasiswa, untuk kalau itu bisa sasarannya itu ini orang-orang S2 gitu kan, ya malas, ya bukan malas, yang nggak ada waktu untuk buat artikel gitu. Oke, Bu, paham. Oke, keren semua ya ininya SKU-nya. Nah, nanti ini diposting di Kalam ya, diupload di Kalam semua ini 1 sampai 5. Mudah-mudahan itu dulu ada yang bertanya untuk kelompok 5? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompok 5? Nggak ada? Oke, baik ya. Jadi ini masing-masing kelompok nanti untuk minggu depan kita membahas tentang bisnis kampas ya, model bisnis kampas ya. Jadi bertahap kita sampai betul-betul menjalankan bisnis. Tapi kalau sekarang karena ini sudah di FKU, kalau misalnya sudah siap ininya, sudah bisa buat promosi. Walaupun kita belum bahas tentang promosi, tetapi kan di antara tadi macam tadi ya, itu kan sudah ada aspek promosinya, sudah bisa dibuatkan mungkin flyer kah ataukah konten untuk diupload di media sosial ya. Nah, supaya mungkin dari sekarang sudah ada bisnis seperti ini gitu ya.
Oke, baik. Terima kasih semua ya atas perhatiannya. Ibu absen dulu ya. Firman Irwansyah. Ini nggak pernah hadir ya. Jatinegara. Ada nggak Jatinegara? Tadi ada Bu, tapi keluar mungkin. Keluar di kawan cari angin. Di Zulkifli. Tadi. Muhammad Fajar Nawir. Nggak ada. Muhammad Zainuddin tadi ya. Muttaqul Akhir ada. Muhammad Dahlan tadi ada keluar. Muhammad Fatwa nggak ada. Hadir Bu, Muhammad Fatwa Bu. Oh, ada. Kirain ada. Kemudian Samsul. Ada Bu. Safri Ali. Hadir Bu. Safri ada. Safri Ali ya namanya. Ainun. Perasaan tadi ada Ainun ya. Musakir. Hadir Bunda. Andi Akal. Nur Aslam. Hadir Bu, Nur Aslam Bu. Abdul Isnan. Hadir Bu, hadir. Idris Marabasti. Abdul Isnan hadir. Oh iya, bagian. Idris Raka. Hadir Bu. Abdul Ashari ada. Heldi Umar. Ada. Hildi Umar Bu, lagi bermasalah jaringan Bu, tapi sama aja di sini hadir. Oke. Sri Farsha. Hadir Bu. Muhammad Rizal. Nggak ada. Muhammad Baikul. Hadir Bu. Ada. Rasul. Ada. Baso ada. Muhammad Irfan. Ada Irfan? Muhammad Irsan izin Bu. Dia chat Bu lagi sakit. Oh, yang tadi ya? Loh, tadi ada kan yang lagi seminar itu? Ya Bu. Ashari Friansyah? Nggak ada. Rizkianto Rashid? Hadir Bu, Rizkianto Rashid. Muhammad Taufan? Hadir Bu. Habib Putra? Nggak ada. Agis? Ada. Muhammad Jabal Nur? Hadir Bu, saya Bu. Fahri Warudin? Nggak ada. Ari Yulianto? Nggak ada. Oke, baik. Terima kasih semua atas perhatiannya, partisipasinya. Bos. Ya. Ada, Bu. Ya. Muhammad Fajar Nawir Bu, habis dari WC tadi. Oh, hampir nih. Muhammad Rizal? Nggak ada emang ya. Rasul? Nggak ada. Hari Friansyah? Ada, oke. Baik ya, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, atas atensinya untuk pembuatan SKU ya. Luar biasa semua analisanya. Mudah-mudahan bisnisnya nanti semua lancar, amin. Sekali lagi mengingatkan nanti di minggu depan kita bahas tentang model bisnis kampas ya. Oke, baik. Siapa yang akan mimpin doa? Miftahul Ahyar. Iya Bu. Silakan pimpin doa. Bisa? Amin. Bisa Ki? Tunggu Bu, tunggu. Yang lain bisa aja Bu. Kenapa ini? Yang lain bisa aja. Siapa yang bisa mimpin doa? Muhammad Fajar. Saya mimpin saya Bu. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma afini bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Miftahul Ahyar atas doanya. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan ilmu. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada semua atas perhatiannya. Alif nanti tolong dikirim ke Ibu ya rekamannya. Oh iya, Bu. Kalau misalnya kalau di WA itu udah terpotong, bisa nanti lewat Telegram kalau ada Telegramnya ya. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Iya, kenapa Ki? Nah, tadi namaku yang di absen udah disebut, Bu. Sudah. Tadi Jatinegara, Bu. Sudah Oh ya, Bu. Jatinegara. Ya, makasih, Bu. Oke ya. Oke baik ya. Kita akhiri kelas kita hari ini. Alhamdulillahirabbil-alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu tutup semua ya.